Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Budiman, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 11 Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah. Latar belakang kegiatan ini bahwa penerapan budaya positif di sekolah merupakan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembiasaan baik di sekolah. Penerapan budaya positif ini bersifat kolaboratif, melibatkan semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini, diharapkan akan memudahkan terwujudnya visi sekolah dan sebagai upaya membentuk karakter murid berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan kegiatan diseminasi ini adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif dengan perubahan paradigma semua elemen sekolah mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tolak ukurnya adalah peserta dapat memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari perubahan paradigma ini diharapkan budaya positif terbentuk di sekolah, di mana murid dapat berperilaku positif, berpikir positif, dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dilakukan. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan pada hari Selasa 24 Oktober 2023 bertempat di SMP Negeri 11 Kota Sukabumi. Saya mengundang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, dan staf tata usaha. Adapun langkah-langkah yang dilakukan diantaranya ialah 1. Sosialisasi kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan terkait aksi nyata yang akan dilakukan calon guru penggerak dengan tema budaya positif di sekolah. Yang kedua, sosialisasi waktu dan tempat aksi nyata. Yang ketiga, menyiapkan materi presentasi dan diskusi terkait budaya positif di sekolah. Yang keempat, pada saat presentasi, langkah-langkah yang dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan pentingnya budaya positif, menjelaskan konsep-konsep inti dalam budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Melakukan simulasi pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi dan bertanya. Kemudian melakukan refleksi dan menutup presentasi. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, partisipasi dan kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, partisipasi aktif orang tua dalam mendukung program budaya positif. Dan yang ketiga, peran guru sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif
di sekolah. Adapun alur materi yang disampaikan pada kegiatan diseminasi ini adalah: pertama, saya menjelaskan tentang pengertian budaya positif. Yang kedua, teori kontrol. Yang ketiga, 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang kelima, penghargaan dan hukuman. Yang keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, 5 posisi kontrol guru. Kedelapan, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kesembilan, mengenai segitiga restitusi. Yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Sukabumi kepada Ibu Hajah Puspitariani, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah lulusan kurikulum, kemudian kesiswaan, sarana dan prasarana serta humas. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf PU. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada minggu ketiga di bulan Oktober kita akan melaksanakan rapat intern yang seharusnya memang dilaksanakan setiap bulannya. Namun pada kesempatan ini di bulan Oktober kita melaksanakan rapat internnya menjadi 2 kali, yaitu di awal Oktober dan di minggu ketiga Oktober. Jadi untuk kedepannya kita di bulan November tidak ada rapat, mungkin hanya mudah-mudahan Pak Ivan, kemudian putranya Bu Haji Mutia diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih atas doanya, supportnya kepada teman-teman kita yang sedang diuji kesehatannya. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah kita, sebagai teladan kita sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini mungkin rapat khusus ya, rapat spesial dikarenakan 2 kali dalam 1 bulan, begitu ya. Jadi intinya saya ingin membiasakan di setiap bulan itu ada kegiatan rapat yang pada intinya adalah untuk memberikan suatu informasi ataupun persamaan persepsi sehingga pada saat nanti pelaksanaan ataupun evaluasi kita ketahui bersama. Dan untuk yang minggu yang awal itu tanggal 6 Oktober ya. Dan sekarang kita bertemu lagi di tanggal 24 Oktober. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sehingga ini menjadi sebuah evaluasi bersama, masukan bersama, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan bulan yang akan datang akan terlaksana dengan sebaik-baiknya jika kita ada koordinasi dan informasi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama memperkuat semangat nasionalisme. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kehadiran siswa, kemudian kehadiran Bapak Ibu. Mohon yang mungkin tidak ada jam di awal, setiap hari Senin wayahna penginternya memang ada jam-jam kosong di awal, diharapkan bisa mengikuti kegiatan pesona ini bersama-sama dengan siswa, gitu ya. Kali ini memang ada PJ-nya, ada penanggung jawabnya, dan alhamdulillah saya pantau di monitoring juga terlaksana dengan baik. Adapun kegiatan semuanya itu adalah di jam 7, gitu ya. Kemudian yang hari Rabu adalah bersemi, bergerak, sehat,
bersama lazim. Masya Allah, luar biasa ini juga ya. Nah, ini yang jadi poin nih. Ternyata setelah dievaluasi dan monitoring, yang pertama saya pantau untuk anak-anak kan dipisah per level. 7, kemudian nanti minggu depan kelas 8, minggu depan lagi kelas 9. Nah, ternyata tidak seluruhnya memakai baju olahraga yang diharapkan dikarenakan bertepatan dengan pakai baju pramuka. Nah, mungkin bisa dievaluasi bersama Bapak Ibu ya untuk wali kelas. Tes memang semuanya serangkap dengan lengkap dengan seragam yang sama. Terima kasih juga kepada penanggung jawab berseminya guru-guru di sini, Bu Ima dan kawan-kawan yang membernya terus bertambah setiap minggu. Alhamdulillah bapak-bapak, mungkin bapak-bapak ada olahraga tertentu, kalau ibu-ibu ada ya yoga ya gitu di terbang. Insya Allah menjadi agenda tidak hanya saja anak-anak, tapi kita guru-guru juga sudah harus sehat. Cuman yang jadi permasalahannya Bu Dewi, saya lihat Bu Dewi paling rajin mendampingi anak-anak. Pas kemarin saya mau olahraga, oh ternyata memang waktunya hanya setengah jam ya. Kemudian kita harus ganti baju dengan baju putih hitam ya Bu Dewi ya. Jadi mungkin bisa bergantian lah Bapak Ibu ya. Nanti yang hari Rabu siap. Misalnya kayak itu biasa ulah ditambah olahraga mangga. Pokoknya ada beberapa orang guru yang mendampingi, baik untuk kelas 7, 8, 9. Alangkah lebih baiknya kalau sekarang kelas 7, wali kelas 7 sedayana araya. Gitu ya. Kelas 8 minggu payunan kelas 8 sedayana araya. Mungkin mingguan payunan deui kelas 8. Dalam gambar, dia Pak. Betul. Tebak kalimat dalam gambar. Oh, ribet teh. Apa itu itunya? Namanya Saya imajinasinya. Apa sih itu? Sandal apa? Petenis handal. Asin. Ya Lurina apa? Tenis Ya. sandal. Betul. Petenis sandal. Petenis sandal SD dan IPH. Gitu. Ini si Surya ini. Jelas. Berikutnya. Ayo. Mobil butut. Ini kalimat ya. Pameran. Iya betul. Sedang pameran sehat apa yang kita pakai? Ya betul ya. Ya sama saya. Emang kuis si Surya. Ya nih. Darah kaum tua apa di Majah? Halusinasi. Ya. Selalu saya sel palu W-nya jangan dipakai jadi selalu wayang W-nya diangkat guys jadi saya tuh Bagus pengerakan. itu kira-kira apa? Asin. Ini Pak Oki ya. Pak Topan itu sebenarnya pin bowling ya? Ya. Pin bowling. Pin jamban jamban kan ya? Jamban itu tali minyak silakan. Satu lagi yang ini. Ada kapal WC tahu kan yang mana? Peta. Pak Agus. Peti. Yang bawah pulau apa ini? Pulau Jawa.
Ya, sekali lagi Bapak Ibu mohon waktunya. Jadi ini adalah kalau saya mengatakan bahwa ini adalah tugas negara gitu. Udah di komen Pak ini Pak. Ya. Jadi negara memberikan pelatihan kepada saya dan saya diwajibkan untuk menyampaikan ini kepada rekan-rekan guru selama 1 jam. Selama 1 jam. Jadi tapi saya tadi sudah memvideo beberapa, jadi bisa digabung. Ya. Ini materinya berkaitan dengan penerapan budaya positif. Dan saya yakin Bapak Ibu ketika saya menyampaikan materi ini banyak hal yang baru dan bisa jadi itu sesuai dengan keyakinan kita, bisa jadi bertolak belakang dengan keyakinan kita. Masalah perbedaan pendapat itu biasa ya, biasanya kalau yang baru kan biasa ya, termasuk kurikulum K13 dulu, kurikulum Merdeka juga pasti memunculkan debat dan perbedaan pendapat di kalangan para guru. Begitupun ketika kita akan menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, ini berkaitan dengan guru penggerak. Bapak Ibu, oke, nggak apa-apa Bu. Ya, hukumannya kalau Bu Desi yang setuju yang gimana? Ya, maksudnya Bu Desi setuju hukuman yang gimana? Kira-kira kalau yang hukuman setuju itu? Kalau saya mah setujunya hukumannya tidak dalam bentuk kekerasan kayak misal ya. Bisa. Oh, push up, sit up, tajong dicabut. Kalau hukuman Bu Desi gimana? Kalau Bu Desi hukumannya? Sayang ya. Di elus-elus. Nah, itu nanti di ranah lain lagi. Jadi menurut saya hukuman yang lebih dengan cara pemberian tugas, Pak. Seperti Tugas seperti ya itu seperti Bersih-bersih WC. Setuju. Untuk alasannya anak ada efek jerah gitu karena takut mungkin ya. Kenyataannya memang seperti itu ketika kita mencoba dengan yang lebih halus. Kasep jangan begitu gitu. Malah ada ya gue. Ya beda kalau dengan Satpol PP, Satuan Pol Pos, nurut anaknya gitu. ya betul. Ya memang Apalagi kalau dihitung seperti punya masa tuh 2, 3 wah langsung. ya kayak tadinya pas waktu sarapan betul ya. Mungkin Pak Oki Mam, ayo. Nah itu. Datang nih Pak Andi. Cupling langsung anak-anak ya. Jadi pemberian hukuman di beberapa guru, di beberapa rekan ada yang setuju ataupun yang tidak. Kemudian pemberian penghargaan dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Cuk yang setuju. Pemberian reward meningkatkan prestasi siswa. Oke, ada beberapa yang tidak setuju. Guru harus memberikan solusi atas setiap masalah yang menimpa siswa. Ngasih solusi. Cuk yang harus memberikan solusi. Saat punya masalah, maka kita guru harus kasih solusi ke anak. Semua masalah? Karena sini setiap masalah ya berarti semua masalah begitu. Oke, ya. Baik, berikutnya guru berperan sebagai teman. Setuju? Coba. Kalau di sekolah, saya kira enggak ya. Nggak cocok. Tergantung temannya seperti apa gitu. Kalau misalnya teman saya teman-temannya enggak. Ya. Baik. Saya tidak akan mengatakan ini benar salah ya, karena ini berkaitan dengan pendapat guru-guru ini. Baik. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau kebaikan ya, atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, dan yang sifatnya universal artinya bahkan beda yang berbeda agama pun yang namanya disiplin saling menghormati pasti gitu. Jadi ini yang disebut sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini. Coba bayangkan Bu, apa yang berharga dalam hidup ini? Tidak usah disebutkan ya. Sorry Bu Desi kono enggak? Sok curiga. Apa yang Bapak Ibu bayangkan dalam hati Bapak Ibu ya, apa yang paling berharga? Saya paling berharga itu lapokan genggam dengan tangan kita. Lalu ada satu orang rekan bertugas
ya untuk berusaha membuka tangan temannya. Ya, kita genggam sesuatu yang sangat berharga di tangan kanan kita. Kemudian ada satu orang, dia akan berusaha membujuk, merayu, mengalihkan perhatiannya, atau bahkan mungkin memaksa agar apa? Agar genggaman tangan kita dibuka dan diserahkan kepada orang itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu anggap memegang tadi yang berharga, saya ditawarkan 2 miliar dikasih uang. 1 triliun. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu bahwa sebetulnya bicara tentang teori kontrol, ya teori kontrol, ya, bahwa diri kita sebetulnya yang mengontrol kita, yang mengontrol banyak hal itu sebetulnya diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, dan kadang kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Itulah hakikat guru di sekolah sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kita itu ini sepenuhnya tidak bisa mampu mengontrol murid semuanya. Contoh misalnya, kalau kan kerjain PR, pas isu karena ayo kerjain PR. Tahu nggak mengerti? Sama menit 2 menit masih terus. Berikutnya ngobrol gitu ya. Kita ngasih wejangan apa-apa agar begini begitu, tetap saja anak tidak pernah mendengar ataupun menurut. Jadi artinya memang ternyata seperti tadi genggaman tangan kita pengen begitunya agar si orang ini ngasih sesuatu yang di tangan tadi dengan berbagai macam hal, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Begitupun guru sebetulnya tidak 100% mengontrol murid. Kalau untuk anak dia nurut dan sebagainya, dia telah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Dia sudah mengizinkan. Kenapa dia mengizinkan? Bisa jadi tadi ayah hukuman di Andika. Ya, begitu ada ribuan dan sebagainya. Jadi dia mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Ilusi ya, menurut ini yang diadopsi oleh Kemendikbud bahwa tentang teori kontrol itu yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu kadang tidak semuanya berhasil. Bentar ya, katanya tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat. Sebenarnya kamu membuat minuman satu-satu, kamu kayaknya misalnya ya, kamu banyak ibu teh kecewa dengan kamu, tentukan kamu teh, ya, tuh aku ibu teh capek, misalnya ya, kalimat begitu, bapak teh capek, bapak nak kesalahan, mungkin itu, nah itu membuat anak itu pasti akan merasa bersalah, berarti ya, nggak tahu berikutnya. Ternyata itu banyak kasus anak tidak berhasil dengan kalimat-kalimat begitu. Ya. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga tidak. Tadi misalnya yang memegang tangan tadi misalnya berere dipaksa tuh Pak Ustadz, Bu Senior misalnya. Tidak bisa Pak Ustadz. Tidak bisa Pak Ustadz. Karena memang walaupun Pak Ustadz itu lebih dewasa, ya jadi kita ke murid karena mungkin tidak merasa orang tua gitu ya. Ternyata ada beberapa hal yang memang mungkin anak itu juga tidak mau dipaksa oleh mungkin gak jauh-jauh ya kalau kita di rumah anak, karena anak juga nggak mau dipaksa walaupun kita sering memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Ya ini tentang teorinya. Selama ini mungkin kita melakukan stimulus respon, jadi lebih kepada kebiasaan ketika ada rangsangan ya stimulus kita langsung bersifat responsif ya, responsif. Padahal seharusnya kita melakukan pendekatan teori kontrol tadi ya, bagaimana kita memandang bahwa setiap perilaku anak itu pasti memiliki tujuan. Jadi kalau kemarin di itu ya lihat mutiara ya, mutiara tuh kayak rusing gitu. Ternyata kalau salah lapar ya, belum makan. Jadi anak kadang marah, sedih, atau juga frontal tiba-tiba ngambek. Biasanya anak itu pasti memiliki tujuan. Jadi kita langsung memandang ya, bahwa anak itu jangan dipandang sebagai
dia sedang melakukan kesalahan. Bisa saja ada kebutuhannya yang belum dia penuhi, termasuk ketika di rumah. Contoh misalnya Bapak Ibu, di kelas 7C saya itu banyak yang single parent. Saya sudah ngomong, karena memang Bapak itu enak. Bapak dia akhirnya melihat bahwa Pak Agus bisa dijadikan sebagai bapaknya. Jadi memang ketika memang anak itu kelihatan mau goda kita tidak langsung mengatakan mari kemari capek jadi ternyata anak itu ketika kita ngomong begitu dia pasti akan kecewa. Jadi dengan teori kontrol kita lebih harus melihat ya bahwa anak itu pasti ada tujuan gitu ya. Kemudian juga kita dalam ya Makanya lah udah nonton kontrol budak kalian lo coba aku tuh kepet cuma. ya betul ya Bapak Ibu, nanti memang jadi guru tuh nggak mudah. Hari ini saya juga kita mempelajari. Saya kira guru penggerak itu ya, guru penggerak itu kalau saya memang ini disampaikan oleh pemerintah, dan guru penggerak itu kalau menurut saya itu ingin pemerintah itu mewujudkan guru yang super bijak, super sabar. Dan ini dinikmati Bu Desi. Tapi itu ilmu ya, dan ya saya juga bukan berarti langsung 100% berubah jadi guru men gitu ya, jadi guru yang segala super enggak. Tapi saya juga dicobaan gitu. Teorinya begini ya. Tadi Pak Haji ketika budak pikeun, oh dina materi modul sakieu, oh cobaan saya. Saya pernah ketika anak diabekeunnya asa cobaan. Tapi saya mendengar waktu itu Pak Agus di BK. Kasus yang si Nopal di bulan. Katanya kan masuk ke modul budaya Nah, Bapak Ibu, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah anak itu biasanya akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka dia nurut. Yang tadi makan itu, cuk deh masuk. Terus dia dihukum dia upah nih. Upacara, saya masih ingat kalau Senin ya, itu ada malam Bu El, murid saya, Bapak topi saya besok mau beli. Kau bisa Pak pagi-pagi? Tuh Bu Eli beli topi mana? Bu Eli jam berapa datangnya? Kenapa gitu kamu teh? Mau dihukum Bapak Andika? Saya dulu mau beli topi sebelum upacara. Ayo WA Bu Eli, kamu datang pagi-pagi dan Bu Eli sendiri pagi-pagi. Saya mau ngomongin kalau Bu Eli kalau bisa Pak, bilangin pagi-pagi saya pagi-pagi di sini. Betul, saya foto kali juga motornya. Pak Gus mana Bu Eli-nya? Itu ada cerita Bu Eli di gudang itu. Mata rompi, itu teh malam teh siang tuh Andika jadi guru. Ya, jadi kebanyakan di kita itu anak-anak bisa jadi karena ini menghindari ketidaknyamanan. PR pengerjaan alasannya apa tuh? Ketinggalan. Dapat kamu pengerjaan itu teh. Dalam pengerjaan pasti lebih gampang kan kita. Tapi kalau ketinggalan kan si anak berharap benar-benar dihukum. Ya, gitu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi untuk mendapatkan imbalan penghargaan juga ada gitu anak-anak begitu. Ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini lupa ideal. Nah setengah pabrik, ngetara sholat, dia mah sholat, dikir gitunya, baca Quran tiap hari Kamis. Kamis baca Quan. Di imah balik deh dan eksternalnya nggak ada. Kembali ke eksternal pabrik. Nah tapi kalau anak yang ini, jadi mereka kenapa mereka sholat? Wajib Pak sholat mah, namun itu sholat dosa. Nah ini, jadi mereka melakukan menurut nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai-nilai yang mereka percaya? Tadi ya, bahwa sholat itu wajib. Kemudian sholat itu memang pahalanya besar. Jadi nilai-nilai seperti ini yang mungkin harus kita tanamkan ke anak.
begitu. Dan ini adalah nilai yang sifatnya internal. Dan motivasi internal ini jauh lebih kuat dibandingkan ketika anak diberi hukuman atau penghargaan. Nah, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ya, sering sulit kita ya ke anak guru yang membuat aturan, sedangkan anak tidak dilibatkan. Contoh, kira-kira menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Biasanya lari mengelilingi lapangan karena akan menuju sekolah. Ya, dan biasanya hukuman itu kadang tidak nyambung dengan tindakan dengan perbuatan tidak nyambung. Hukuman betul. Ya, kalau ini Bapak Ibu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya betul, konsekuensi. Tidak renang mengumpulkan sendal. Kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat mengikuti pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Yang 4 ini berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ternyata menjadi PR disuruh setap lah. Maka ini disebut dengan hukuman. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Dan mungkin di kita banyak yang melakukan konsekuensi. Misalnya ketika ada ngerjain PR, mungkin di kita nggak usah pakai pusat, kapal, paling dia kerjakan aja PR di sini, tapi tugasnya ditambahin. Itu konsekuensinya. Nah ada yang baru ternyata Bapak Ibu, pemerintah menawarkan ya program untuk menyelesaikan anak bukan dengan hukuman, bukan juga dengan konsekuensi, namanya restitusi. Bukan prostitusi. Tapi yang ingat di sini dia tadi harum. Tapi lolos belum bergerak. Ya, karena yang namanya belum bergerak pasti mengikuti alur seperti saya begini. Kayak orang tua berisi. Ya restitusi ini ya memperbaiki kesalahan anak ya, tapi dengan cara menguatkan karakter mereka. Dan restitusi ini bagaimana anak itu diajak mikir, ditanya kamu kan pengen jadi apa dan bagaimana kamu ketika menyelesaikan masalah kamu, ditawarkan. Jadi langsung gitu, tidak langsung dihukum tapi diajak ngobrol. Tapi nanti kalau ada yang mau ini kan silakan, maksudnya apakah ini cocok dengan ketika UKASR banyak kan gitu metode seperti ini gitu. Karena aku diajak ngobrol kelompok banyak gitu. Kalau kali apakah cocok atau tidak? Tapi ini cocok ketika kita face to face dengan 1-2 anak gitu. Ya, ini contoh hukuman, konsekuensi dan restitusi yang perbedaannya. Jadi ini kalau tadi hukuman pasti menyakitkan, konsekuensi menyakitkan, kadang juga tidak. Tapi restitusi itu dikasih pilihan. Kemudian ini restitusi itu menguatkan dalam jangka panjang. Nah ini mungkin lihat tuh Bapak Ibu, hukuman itu pasti efektif dalam jangka pendek. Efektif betul. Yang tadi dia anak-anak sholat duhur, sholat awas, efektif itu pada saat juga anak sholat. Tapi dalam jangka panjang, maksudnya anak kedepannya, balik lagi, setengah pabrik, balik lagi begitu. Karena memang karena hukuman itu hanya efektif ketika waktu itu saja. Tadi paling nih, cukring, itu efektif dalam jangka pendek waktu itu. Tapi apakah anak akan terus disiplin ketika dia di masyarakat, di tempat kerja, di rumahnya? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa? Ingat kita mendidik murid bukan untuk sekedar jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Jadi ini perbedaan. Nah, kalau restitusi, bagaimana menguatkan murid dalam jangka panjang? Murid tersakiti, tapi kalau restitusi ini mendapatkan penguatan, kemudian juga hukuman agresif. Kalau restitusi terpecahkan, ini sistem berjalan dengan syarat murid harus takut. Kalau hukuman itu anak harus takut. Pernah nggak Bapak Ibu ngehukum anak kesian? Bahkan pernah jadi sian. Udah nambah gitu ya. Kita pusat mau. Ibu ya pusat. Coba kebayang bu gitu. Kebayang itu anak syaratnya harus takut. Coba kasih hamzah. Sian tuh kita. Hamzah sian tuh. Kalau mau sian kita ibu. Jadi kalau misalnya anak yang gede, ibu kasih hukuman kehilangan. Jangan-jangan dia nggak takut. Di kasus yang di SMK yang viral itu ternyata banyak anak SMA SMK kan dia melawan.
Kabayang atau enak guru dijatuhkan di bawahnya ketika murid disuruh nggak mau. Bapak, terus apa? Kabayang di depan anak-anak yang lain. Emosi pasti murid. No, pasti apa? Tidak terkontrol kan ya? Ada yang ngerekam video. Nah, akhirnya viral. Jadi syarat untuk hubungan itu anak takut. Dan saya lihat anak itu sering kalau kita ngasih hukuman itu dalam jangka pendek dan itu memang efektif dalam jangka pendek. Tapi jangka panjang itu tidak bisa. Kemudian restitusi, murid belajar tanggung jawab. Jadi nanti anak itu akan diminta pertanggungjawabannya atas perilakunya. Kemudian ini anak mungkin kita survei ya dengan hukuman kira-kira anak suka atau tidak begitu. Makanya memang penting kalau kita melakukan refleksi pembelajaran. Misalnya ketika jam misalnya kalau kita dulu ketika SMP, kira-kira peraturan apa yang tidak kita sukai ketika kita sekolah? Apa? Yang kita nggak suka? Peraturan hukuman apa yang nggak suka? Hukuman. Apa yang kita nggak suka? Ya kita sekolah dulu. Gini aja deh, guru apa yang paling disukai? Guru yang senang ngasih hukuman atau tidak? Tidak pasti kan ya. Bahkan sebenarnya guru yang humoris dia bagus. Dan guru yang paling ditakuti saya dulu di SMP, ayah guru cium main cuma cabok saya. Sampai sekarang saya bilang masih ingat dengan guru itu karena identik dengan cuma cabok. Nah saya nggak suka begitu. Cuma cabok apa gitu sih. Ada nggak jawab apa begitu sih. Mancing-mancing begitu sih. Yang hukuman ini modelnya paksaan ya. Sedangkan restitusi itu dari kontrol. Nah ini hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Ternyata restitusi itu dibuat oleh murid sendiri, ya. Dan ini kata-katanya biasanya kalau hukuman peraturannya adalah begini, kamu harus begini. Kalau konsekuensi, kamu siap menerima konsekuensinya, seperti itu kan ya. Nah kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk kesehatan atau keselamatan ya bagi jamaah. Jadi sebetulnya peraturan-peraturan itu ada nilai kebajikan. Misalnya, kembalikan barang ke tempatnya, apa nilai kebajikannya? Kenapa kembalikan barang ke tempatnya? Tanggung jawab. Ya. Jadi harus bertanggung jawab. Karena kalau barang itu foto saya kenapa harus itu ya? Makanya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Saling menghargai atau menghormati. Hadir selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, berkomitmen atau disiplin. Jadi ada nilai kebajikan setiap peraturan itu. Dilarang melakukan kekerasan. Cuma tegel misalnya. Saling menghormati. Ya, keselamatan atau saling menghormati. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri, nilai kebajikannya apa? Berkomitmen, disiplin. Ya, saling menghormati atau bersahabat. Jadi setiap peraturan ada kata kuncinya kita ambil. Saya lihat semua peraturan banyak yang tapi bisa diambil bahwa masing-masing peraturan itu ada nilai kebajikan. Nah, jadi yang pertama itu Bapak Ibu upayakan di kelas itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu nanti silakan buat peraturan, bebas peraturannya apa. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Tidak boleh apa ya? Mengejek nama orang tua. Tidak boleh tilang pilih teman. Pasti anak. Jadi peraturan ini dibuat oleh anak-anak. So, anak-anak 35 orang kemarin saya di 7C. Kalian pengen apa di kelas ini? So, tulis. Anak itu menuliskan tidak ingin dibully atau tidak menyebut kata-kata kasar. Kemudian juga tidak coret-coret di dinding. Banyak, ada sekitar 40 lebih. Ya. Jadi peraturan itu dibuat dari anak-anak. Kemudian kita mencatat semua masukan-masukan dan kalimat negatif ganti sama positif. Jadi kita tidak usah menggunakan kata tidak. Contoh, tidak membantah perintah guru kita ganti menjadi patuh terhadap guru. Tidak berlari-lari di kelas kita ganti menjadi berjalan di kelas. Tidak mengejek nama orang tua teman kita ganti menjadi menghargai nama orang tua teman. Ya, jadi kata negatif kita ganti. Nah, dari kata negatif ini nanti ambil nilai kebajikannya karena bisa jadi dari kesepakatan kelas ini ada nilai kebajikan yang sama. Contohnya berjalan di kelas, ya, menghargai nama orang tua teman itu di dalam satu payung, di bawah satu payung kebajikan atau keyakinan yang sama, yaitu saling menghormati. Nah,
saling menghormati inilah kemudian menjadi masuk ke dalam daftar keyakinan kelas. Jadi kita tulis aja satu, gak usah dituliskan berjalan di kelas, gak usah tulis saling menghormati. Ya. Kemudian tinjau ulang dan kemudian kalau sudah setuju daftar keyakinan kelas ini saling menghormati, kemudian juga disiplin, tanggung jawab dan sebagainya, langsung kita tanda tangani bersama. Ingat anak-anak tanda tangan. Kenapa? Nanti gampang kalau anak melanggar peraturan, kita balik mana tanda tangan kamu? Nah, siapa yang buat ini? Kamu. Itu gue. Peraturan ini bukan dibuat oleh bapak, keyakinan kelasnya bukan dibuat oleh ibu, tapi oleh siapa? Oleh kamu. Nah, ada kata-kata saling menghormati, tapi kamu tadi katanya menyebut mengejek-ejek nama orang tua. Betul, saya udah praktek 3 kali di kelas itu. Cacing ya. Ya jangan salah. Tahu. Ini dipraktekkan Bu, saya praktekkan ya. Jadi dengan ini kemarin ya, ini contoh cara membuat awalnya peraturan dulu anak-anak, gak usah keyakinan kelas, peraturan dulu. Silakan gunakan kata mereka terserah. Tidak boleh mengejek nama orang tua, tidak banyak itu anak-anak itu. Ya, tidak mencoret-coret dinding, banyak begitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti yang kalimat negatifnya diganti ke kalimat positif, kemudian nanti dirubah menjadi sebuah ini keyakinan kelas yang sendiri, baru ditantang oleh anak-anak saling menghormati begitu dan ditempel di dinding kelas begitu. Gitu. Jadi seperti ini nanti kalau misalnya ada anak melanggar langsung kita tarik, ajak ngobrol gitu. Tuh gitu ya. Kamu tadi mengejek ini. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Itu Pak, nomor iya Pak. Kamu mau nggak memperbaiki diri? Mau Pak. Gimana cara memperbaiki dirinya? Saya mau minta maaf Pak. So, minta maaf juga. Gitu. Ada suaranya ini Pak Rafi? Ini ada 5 tipe Bapak Ibu guru. Pasti ada tipe Andika di sini. Kapan sih kamu tidak terlambat? Sambil dono ya Pak. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Balasmi sama Pak. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kasusnya sama, baratnya juga sama, tapi penindakannya beda. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Bu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Aduh. Di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Aduh, baik. Naren. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, iya. Baik. Bisa Bu, gitu Bapak Ibu? Ya. Baik. Penghukum ini pasti menghardik, kemudian menyindir, kata-katanya biasanya seperti ini ya, patuhi aturan, awas kalau melanggar. Maka dampaknya adalah kau harus dihukum gitu. Kalau ketika tidak dihukum dia akan melanggar, apalagi kalau gurunya nggak ada. Kemudian membuat merasa bersalah, yang tadi ya, menunjukkan kekecewaan kita. Ya, sebagai guru kita kecewa dengan tingkah lakunya begitu. Dan pasti anak akan merasa bersalah, merasa tidak berharga, kemudian rendah diri dan merasa gagal. Nah, sebagai akan kembali melanggar. Kemudian dengan pemantau ini berkaitan dengan konsekuensi ya. Kalau pemantau pasti hubungannya dengan peraturan. Memantau apa? Memantau itu kan menyesuaikan. Kalau guru nggak ada begitu ya. Kalau merasa diawasi dia akan baik begitu ya, akan nurut. Tapi ketika tidak ada yang memantau, maka dia tidak akan nurut. Kemudian manajer ini guru suaranya tulus, tidak menghargai. Kemudian banyak mengajukan pertanyaan, mengembalikan tanggung jawab. Apakah keyakinan kelas itu akan kamu apa kamu akan memperbaiki kesalahan kamu dan sebagainya? Maka di sini ditawarkan untuk anak memperbaiki masalahnya seperti apa. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator, bukan menghukum maupun memberi hadiah. Ya, dampaknya nanti ya anak akan mengevaluasi diri, bagaimana diri menjadi lebih baik dan akan menguatkan karakter anak. Nah, Bapak Ibu tadi saya sudah menyampaikan bahwa anak itu ketika melakukan sesuatu ya atau dia punya masalah pasti karena 5 ini. Amati saja. Pertama, bertahan hidup. Kasus mutiara leher lapar.
Jadi ternyata anak ada yang fungsi itu karena dia belum makan, karena dia nggak dikasih uang jajan, gitu. Yang kedua karena dia kurang kasih sayang, ya, single parent atau orang tuanya nggak ada, pasti dia butuh kasih sayang dari siapa lagi kalau bukan gurunya di sekolah. Agak ogoh gitu ya, yang terpenuhi. Atau penguasaan, ya penguasaan itu dia ingin kelihatan nomor satu. Ya ketika misalnya ada ketua kelas, dia dilecehkan, pasti dia akan muncul kebutuhan penguasaannya yang dia merasa tidak terpenuhi. Coba Bapak Ibu tebak, ini kira-kira kebutuhan apa? Baca dulu. Bapak Ibu guru bilang, aku tidak, anak ini tidak terpenuhi. Ya perhatian, kasih sayang dan merasa diterima. Makanya kalau anak pakai salah itu harus itu bahwa dia itu merasa diterima oleh gurunya. Walaupun anak ngajajarnya 2 kilo sesalahan Pak ya, dia ingin diterima oleh gurunya. WA gitu ya, jangan dicuekin. Terus IPA misalnya, karena tuh kalau di kelas dia nggak begitu. Ketika diajak belajar dia mau nyalakan coba lilinnya, aduk coba garam dengan airnya, sekarang panaskan 1 sendok. Dia mau mengerjakan, beda dengan di kelas. Ya, jadi ada kebutuhan kebebasan yang dia tidak terpenuhi. Kemudian sebagai ketua kelas, Dimas marah-marah karena temannya yang di kelas tidak menghargainya. Apa ini? Penguasaan. Ya mungkin ada ya, kadang ada ketua kelas yang begitu. Ada kebutuhan penguasaan yang tidak dia penuhi. Kemudian Dion mengambil paksa makanan Cika karena lapar dan tidak membawa bekal. Itu ada kebutuhan bertahan. Tapi ingat ya Bapak Ibu, bisa jadi ketika misalnya Dion mengambil paksa makanan Cika, nah kita analisis ini anaknya kenapa? Padahal dia bawa makanan. Ya, bisa jadi ke yang lain. Dia mengatakan misalnya, Pak saya senang nggak lihat Cika ngambek. Oh berarti kesenangan. Saya senang nggak lihat dia ngambek di Maduna, lucu jawab. Bisa jadi kesenangan kebutuhannya gitu. Atau juga bisa jadi dia merasa lebih unggul dibandingkan orang yang diganggu begitu, ya. Ya, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah anak? Ya, langkah-langkah menyelesaikan anak ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan dulu identitasnya. Jadi ketika anak berbuat salah, gunakan kalimat-kalimat kamu berbuat salah. Tidak setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan hanya kamu. Bapak itu pernah melakukan kesalahan, itu menstabil. Kameranya bagus. Awet ya. Sobat. Jadi gitu wae bagus karena wae grup. Saudara setiasan ningali sareng ngupingna jelas. Ya, jadi intinya obrolan ini ya jadi yang tadi ya, yang saya memposisikan diri sebagai Manajer. Habis berarti baterainya. Habisnya baterainya. Itu nak habis sekitar berapa? Ya, bisa aja mungkin ya Bapak Ibu. Ya, saya dengar sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk hadir dan mendengarkan apa yang saya katakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Dalam ini bagus. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya kembalikan ke pembawa acara. Mangga, Ibu. Ini KM dari mana ini? Baik, anak-anak, hari ini kita akan coba membuat peraturan kelas ya. Selama ini kan kalau di tiap kelas ada peraturan kelas ya. Coba lihat peraturan kelas, peraturan kelas. Nah, peraturan kelas coba Bapak mau tanya, siapa yang membuat peraturan kelas? Guru atau murid? Guru, guru ya. Peraturan sekolah, siapa yang membuat peraturan sekolah? Sekolah, ya. Peraturan sekolah, peraturan kelas. Kira-kira murid diajar nggak membuat aturan? Diajar nggak? Woi, video rokok, video sekolah saya. Ayo kita buat peraturan sekolah. Peraturan apa? Itu nggak? Tidak. Murid tidak dilibatkan dalam membuat peraturan sekolah dan peraturan kelas. Nah, sekarang Bapak akan membuat ya peraturan kelas bukan, tapi yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu aturannya bukan dari guru, tapi dari murid ya, dari kalian. Jadi kalian nanti membuat aturan. Pak, saya mau pengen di kelas ini begini-begini. Silakan. Ingat ya, keyakinan kelas dibuat tujuannya apa? Agar kelas itu nyaman, agar kelas itu tertib, dan lingkungan kelas itu berpihak pada murid, pada kalian. Kenapa? Karena aturan-aturannya, kesepakatan kelasnya berasal dari kalian, bukan dari bapak, bukan dari guru. Ya, oke. Sekarang coba kalian buat ya. Sebelum bapak membuat keyakinan kelas, nah keyakinan kelas itu ya berasal dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berasal dari peraturan kelas. Jadi kalian sekarang buat peraturan kelas. Silakan bebas nama. Kalian ingin membuat aturan kelas seperti apa? Misalnya dilarang mencoret-coret dinding kelas, ya. Jangan memilah-milih teman. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh lari-lari di kelas. Tidak boleh membuli. Nah, silakan kalian buat. Nanti peraturan kelas ini kita hilangkan kalimat negatifnya. Kata tidaknya kita hilangkan, ubah menjadi kalimat positif. Dari sana nanti kita akan lihat mana nilai-nilai kebajikan itu. Misalnya tadi, tidak mengganggu, tidak membuli, tidak menyebut atau mengejek nama orang tua. Itu nilai kebajikannya apa? Saling menghormati. Nanti kita tinggal tulis di karton ya, saling menghormati dan menghargai nilai kebajikan. Kalau sudah sepakat, setuju, kemudian kita tanda tangani dan kemudian kita tempel di dinding kelas. Sepakat? Setuju? Tolong tulisannya datar ya, horizontal. Tulisannya dibuat horizontal, nempelnya. Atau dua, tak apa-apa ya. Tidak boleh mengumpulkan nilai. Masuk nilai saling mengerti. Kemudian tidak boleh ulang-ulang progresi. Ya, ulang-ulang progresi bapak bolehkan, asalkan ada izin dari ya, boleh kenapa? Karena kebutuhan dasar tiap orang beda-beda. Kemana dalam posisi mama yang saya? Nah, untuk ini, ya itu tergantung guru saja ya. Berikutnya